Jadi Hasto ini adalah konsumen sekaligus produsen hoax. Waduh. Nah, ini pernyataan yang datang dari saya ya. Iya. Mas Hasto, Anda ini konsumen hoax dan produsen hoax. Gitu. Artinya dia sedang memancing Pak Jokowi untuk melakukan laporan itu. Nah, bukan Pak Jokowi. Ya, soal Anies. Bukan Pak Jokowi saja. Ya, oh iya. Terutama polisi. Terutama polisi ya. Jadi dia ini mancing, mungkin tadi ya, anggaplah ya Pak Jokowi untuk melaporkan dia. Ya. Mancing polisi untuk nangkap dia. Iya, Mas Hasto ini mancing dia, polisi untuk nangkap dia. Justru itu adalah jebakan Batman dari Hasto. Tangannya jangan terlalu kencang. Tangannya jangan terlalu kencang. Oh gitu ya? Enggak. Tolong mejanya diganti. Mejanya diganti. Ya. Justru Mas Hasto itu ya sedang berusaha agar memang betul-betul dia ditangkap. Karena kalau nanti dia ditangkap, dia akan kembangkan ini menjadi isu nasional yang lebih besar lagi. Itu apa lagi itu berarti? Bahwa dia mengalami kriminalisasi. Nanti akan muncul tuh teman-temannya yang ikut mendukung dia. Said Didu. Mungkin nanti Pak Din Samsudin. Iya. Mungkin kawan kita Refli Harun. Iya. Mungkin muncul nanti siapa tuh? Rocky Gerung lah. Rocky Gerung pasti. Ya kan? Siapa lagi? Mungkin nanti Ferry Amsari. Mungkin nanti Bivitri Susanti. Ya kan? Kawan kita semua mungkin itu. Nanti Amin Rais. Bukan pasti nanti Amin Rais. Iya. Ini hebatnya besar ini, bisa benar kita ketawa karena orang pengetahuannya banyak. Kita sudah bisa baca skenario ini, gitu. Ya. Ini kan sama juga dengan Said Didu, ya kan? Wah, dilaporkan ke polisi, langsung dia bilang saya dikriminalisasi karena membela rakyat, ya kan? Muncul pembelaan dari banyak pihak. Dari banyak pihak. Ya. Gitu loh. Nah, ini modus operandi yang sedang dijalankan atau sedang disiapkan oleh Hasto Kristianto, gitu loh. Pertama memang dia mau membuka mau membangun suasana, menciptakan kesan dan pesan bahwa ini Pak Jokowi ini curang, pilkada ini curang, gitu. Sehingga timbul simpati kepada calon-calon dari PDI Perjuangan. Itu target minimalisnya, gitu. 200 miliar kata dia kan. Ya, semua isu yang dia lemparkan di situlah, gitu, untuk memancing simpati, gitu. Oleh sebab itu saya sebut wawancara Hasto dan Koni Bakri ini dengan Akbar Faisal itu sebagai Dirty Vote jilid 2. Dirty Vote jilid 2. Karena dulu ada jilid 1. Ya. Yang tampil di sana itu teman kita juga. Ya. Betul. Ada Zainal Arifin Mukhtar, ada Bivitri Susanti, ada Ferry Amsari Piliang. Nggak ada pilihan. Nanti saya konfirmasi. Saya kira semua orang Minang ada pilihan. Ada Candi Agus. Iya. Nah, saya sebut Dirty Vote jilid 1 itu sebagai dirty mind atau sebagai strategi pilpres, karena kan di situ mengkonstruksi bahwa di belakang 02 itu ada kecurangan oleh Pak Jokowi dan yang lain-lain itu, gitu. Nah, salah satu bukti bahwa itu adalah kecurangan atau salah satu desain bahwa ini adalah kecurangan, bahwa PJ ini adalah desain Jokowi untuk mengamankan suara dan bangun suara. Nah, saya sebut ini sebagai hoax, ya, atau bahkan ini sebagai jangan hoax lah. Ini sebagai ketidaktahuan dan kesempitnya wawasan berpikir, minimnya informasi. Karena yang namanya pemilu serentak itu yang berujung pada adanya PJ itu kan desain lama. Pertama bukan desain Jokowi tapi DPR, semua partai politik, ya kan, yang tidak mau ngurus pilkada tiap hari jadi digabungin aja. Yang kedua yang pengen agar pemerintahan pusat itu mulainya bareng dengan pilkada dengan pemerintahan daerah, ya, dan itu dari 2016. Jauh sebelum kita tahu bahwa calon 2024 itu Pak Prabowo dan Mas Gibran, gitu loh. Nah ini sebetulnya ini mirip dengan itu. Jadi kenapa keluarnya baru 1-2 hari ini? Karena memang dipersiapkan untuk 27 November ini, gitu loh. Target kedua yang lebih besar lagi adalah kalau betul-betul polisi datang dan menangkap. Nah, itu jackpot buat Hasto. Itu yang ditunggu-tunggu. Makanya Mas Hasto, saya siap menyongsong 1 juta peluru, gitu kan. Makanya suara swing voter akan ke malah justru, iya. Jadi gini, sekarang ini pemerintahan ini kan sekarang secara politik terbagi dua, terbelah dua. Di satu sisi ada Pak Prabowo, ya, kemudian Pak Jokowi, ya, kemudian Koalisi Indonesia Maju, ya, dan partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Di sisi yang lain itu ada Bu Mega. Kalau bicara kepartaian, PDI Perjuangan di luar pemerintahan. Nah, ditambah dengan Anies Baswedan. Gitu. Jadi oposisi pada hari ini penghuninya itu kalau yang kalau kita urutkan itu ada Megawati, ada Anies Baswedan, gitu. Dan juga
Misalnya ada kayak satu lagi Osman Sabtaodang. Nah, itu pilihan itu. Pilihan. Oh ya Oso, Bang Oso. Pilihan itu. Iya. Jadi ada juga siapa? Amin Rais. Oh, ada Amin Rais. Nah, pembelahan ini sekarang itu yang kemudian kurang lebih bayang-bayangnya itu mewarnai proses pilkada yang terjadi. Terutama di daerah-daerah yang kompetitif, yaitu Jawa Tengah dan Jakarta. Nah, ada kepentingan dari calon-calon yang di belakang tokoh-tokoh yang berada di belakang Andika Hendi dan di belakangnya Pram dan Rano untuk memperbesar kolam suara. Kolam suara apa? Kolam suara oposisi gitu. Nah, caranya dengan apa? Dengan ya tadi melontarkan isu ini ya, isu bahwa Hasto tersangka gitu. Dan jackpot yang ditunggu-tunggu adalah Hasto betul-betul tersangka dan ditangkap gitu. Karena akan ada empati ya. Karena akan padahal empati. Yang biasanya yang belum memilih ini kan kelompok rasional. Betul. Kelompok akademik. Ya. Orang-orang yang berpikir. Jadi kalau orang melihat seperti itu kan sejak awal ini mancing buat ya, supaya kan perasaannya perasaan mereka ini menjadi terluka, simpati, kasihan gitu. Kalau Hasto ditangkap, jadi kan Mas Hasto ini kan membayangkan dirinya ini sebagai Bung Karno jilid tua. Kan dia cerita dalam podcast itu, dulu Bung Karno ditangkap, lalu kemudian banyak simpati gitu. Dan bahwa Prabowo dan Jokowi ini adalah Belanda. Gitu. Iya. Itu yang mau dibangun dengan podcast itu gitu. Tapi kan Pak Prabowo bukan Belanda. Pak Jokowi bukan Belanda gitu. Dan Mas Hasto bukan Bung Karno. yang saya mau tangkap juga nih Mas Hasto ya, yang saya tangkap nih seolah-olah nih kita masih di zaman kerajaan, nggak ada demokrasi. Itu yang dibangun oleh beliau. Itu yang dikonstruksi oleh beliau bahwa misalnya Pak Joko, bahwa kita hidup di zaman kerajaan, mau dibikin jadi kerajaan. Loh, kerajaan dari mana kok? De facto de jure sistem kita presidensial. De facto de jure kita demokrasi. De facto de jure ada pemilu. PDI Perjuangan ikut bertarung sebagai kontestan pemilu legislatif. Caleg-calegnya maju, ya. Sekarang dilantik jadi anggota DPR. Ketua DPR PDI Perjuangan, ya kan? Kalau kerajaan nggak ada cerita Puan Maharani itu jadi ketua DPR, nggak ada cerita. Ya kan? Rakyat bebas, rakyat bisa memilih mau pilih Prabowo, mau pilih Ganjar atau pilih Anies gitu loh. Jangan karena rakyat yang milih Ganjar cuma 16%, 17% lalu kalah, lalu disalahkan ini adalah kerajaan. Nggak aci dong gitu. Lagian di podcast itu masa Pak Prabowo ada Pak Jokowi ada Bubi, ada Gibran jadi calon, disebut ini kerajaan. Tapi Mbak Puan maju anggota DPR, jadi ketua DPR, anaknya Mbak Puan jadi anggota DPR. Itu nggak disebut sama sekali, kan nggak adil ini. Kemudian ada kawan kita yang harus mundur dari DPR setelah terpilih untuk siapa tuh Arteria Dahlan. Di atasnya ada lagi 2 orang tuh. Siapa lagi? Kan sebelum Arteria kan ada satu. Ada lagi ya. Ya. Kemudian dia nomor 4 kan. Iya. Nomor 4 kan. Jadi nomor 1. Ada juga tuh yang jadi anggota DPR terpilih lalu kemudian dibawa ke Mahkamah Kehormatan gitu. Batal. Iya. Jadi anggota DPR gitu. Kawan kita yang masuk juga Boni Triana. Boni, nanti harus kesini ya. Gitu. Lalu kemudian apa tuh? Ya intinya dibilang bahwa ini semua adalah kerajaan. Gitu. Gimana? Sebetulnya yang disebut kerajaan itu sekarang kan partai politik kan? Dalam arti sistemnya ke bawah. Oh gitu. Kerajaan artinya kan partai bisa disebut sebagai kerajaan politik. Terutama yang ketua umumnya nggak ganti-ganti kan? Kenalan tuh. Itu kerajaan yang sesungguhnya. Ya aku udah pulas-pulas loh. Yang sesungguhnya itu. Kita udah pulas-pulas ini masih udah bongkar lagi. Iya, itu kan kalau kerajaan itu kan ketua umumnya nggak pernah ganti-ganti. Terus kemudian posisi-posisi elit itu memang keluarganya kan begitu kan. Lalu kemudian kalau ada acara-acara bajunya warnanya beda. Itu dia. Ini dapat umpan lambung terus.